بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, bab qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman kepadanya. Surat Al-Maidah ayat ke-23. Bab penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman kepadanya. Surat Al-Maidah ayat ke-23. Baik. Jadi bab ini insyaallah taala akan berbicara tentang masalah tawakal, yakni masih dalam rangkaian penjelasan tentang amalan-amalan hati, ibadah-ibadah hati. Setelah sebelumnya telah kita menjelaskan tentang al-mahabbah wal khauf wal khasyah, ya, tentang cinta dan takut kepada Allah, di mana itu juga termasuk salah satu bentuk ibadah yang besar, yakni kecintaan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah qalbiyah yang nilainya bisa saja lebih besar dibanding ibadah zahirah, ibadah yang nampak oleh mata manusia. Iya. Sehingga ulama kita menjelaskan bahwasannya dahulu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu dia tidak mengungguli, beliau tidak mengungguli para sahabat yang lainnya karena banyaknya sholat maupun banyaknya puasa. Tidak, ya. Itu amalan zahir. Ada di antara para sahabat mungkin yang lebih banyak berpuasa dibanding Abu Bakar. Demikian pula lebih banyak solatnya dibanding Abu Bakar. Sehingga para ulama mengatakan Abu Bakar tidak mengungguli mereka dalam masalah mengungguli mereka karena solat dan puasanya, ya. Padahal ulama seluruhnya sepakat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam umat ini. Itu disepakati ulama. Namun kenyataannya Abu Bakar tidak mengungguli umat yang lainnya karena banyaknya salat dan puasa beliau, ya. Tetapi karena sesuatu yang ada di dalam hatinya, ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, karena sesuatu yang ada dalam hatinya, yakni amalan-amalan hatinya, iman yang disertai dengan al-mahabbah wal khauf wat tawakkal, ya, menunjukkan bahwasannya amalan hati itu lebih penting dibanding amalan zahir, ya. Dan hati itu apabila dia baik, maka tentunya seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Namun apabila dia rusak, seluruh anggota tubuh akan ikut rusak. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan amalan-amalan hatinya lebih dibanding amalan-amalan zahirnya, ya. Memperhatikan bagaimana keikhlasannya, ya. Bagaimana kecintaannya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, ya. Sehingga orang yang benar-benar merealisasikan amalan batin, amalan hati, dia tidak saja taat kepada Allah ketika disaksikan oleh manusia, ya. Tetapi dia taat kepada Allah ketika dia sendiri maupun ketika dia dilihat orang. Sebab
dia melakukan amalan batin, dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihatnya, dia cinta kepada Allah dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka berikut ini masih dalam rangkaian penjelasan amalan batin atau amalan hati, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalil yang pertama yang dijadikan judul bab oleh beliau rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Ulama kita menjelaskan yang dimaksud dengan tawakal adalah al-i'timadu 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab. Al-i'timadu 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab, yaitu bergantung kepada Allah namun tetap mengambil atau melakukan sebab-sebab, ya, sebab-sebab untuk meraih suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan. Jadi bergantung kepada Allah di dalam meraih suatu kemanfaatan atau menolak kemudaratan, namun tetap mengambil sebab atau melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemanfaatan tersebut atau menolak suatu kemudaratan. Ini yang dimaksud dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal itu ada dua sisi. Sisi yang pertama bergantung kepada Allah. Hati manusia selalu terkait, terpaut dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada sebab tersebut atau bukan kepada selain Allah. Sisi yang kedua, dia tetap melakukan sebab. Sebab dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebab akibat. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebab dan akibat, sehingga merupakan hikmah Allah atau orang yang memahami hikmah Allah di dalam meraih suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan, dia pun melakukan sebab-sebab. Iya. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah, ya, maka dia telah menyekutukan Allah. Kalau dua sisi ini tidak terpenuhi, sisi yang pertama, dia tidak bertawakal kepada Allah, dia tidak bergantung kepada Allah, namun bergantungnya kepada sebab, maka dia telah menyekutukan Allah. Ya. Misalkan seorang sakit, dia ingin sembuh, maka dia melakukan sebab, mencari sebab untuk kesembuhannya, datang kepada dokter, minum obat, itu semua sebab. Dokter, obat, itu semua sebab. Ya. Namun kalau dia bergantung kepada dokter, hatinya bergantung kepada dokter dan kepada obat, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebaliknya, seorang yang hanya bergantung kepada Allah tanpa mau mengambil sebab-sebab, maka itu adalah perbuatan mengurangi, ya, atau menganggap syariat itu tidak memiliki hikmah. Ya. Menganggap syariat tidak memiliki hikmah. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, "Tadawu ibadallah fa inna Allah ma anzala bihi da'an illa wada'a lahu shifa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Nah, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan satu penyakit kecuali dia menurunkan bersamanya obat. Iya. Menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil sebab. Iya. Kalau seorang tidak mau mengambil sebab, berarti dia menuduh hikmah, ya, menuduh kurangnya hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hikmah syariat. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan safar, beliau berbekal. Demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum
mereka ingin memiliki keturunan, maka mereka menikah. Ya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi bukan tawakal yang benar, misalkan orang yang safar tanpa membawa bekal sedikit pun, ya, tanpa membawa bekal sedikit pun. Ya. Lalu dia mengatakan, nggak apa-apa, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang seperti ini telah terjadi di zaman salaf, dan salaf mengingkari. Ya. Salaf mengingkari orang yang safar melakukan suatu perjalanan jauh tanpa membawa bekal dengan alasan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Tapi hendaklah seorang tetap melakukan sebab, ya, sebab-sebab untuk meraih suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan, namun hatinya bukan bergantung kepada sebab tersebut, tetapi hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang bergantung hatinya kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan. Ya. Dan bentuknya ada dua. Bentuk yang pertama, ya, bentuk tawakal kepada selain Allah, yaitu seorang bergantung kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah. Seorang bergantung kepada Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah. Ya. Misalkan seorang pingin dapat jodoh, ya, atau pingin dapat keturunan, ya, dia datang kepada dukun, padahal hal tersebut tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah di dalam masalah-masalah seperti ini yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah, maka dia telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang yang bertawakal kepada wali-wali yang sudah meninggal. Padahal para wali-wali ini yang sudah meninggal tidak bisa apapun, ya, dalam menolong mereka, ya. Tidak bisa membantu sedikit pun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membantu mereka. Maka tawakal seperti ini adalah syirik besar, asyirkul akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menyebabkan dia murtad, ya. Apabila dia mati dengan syirik besar, tidak diampuni dosanya dan dia kekal di dalam neraka. Baik, ini bentuk yang pertama, tawakal kepada selain Allah, syirik besar. Bentuk yang kedua, seorang yang bergantung atau bertawakal kepada sebab-sebab yang zahir. Sebab-sebab yang zahir, iya, yang memang Allah ciptakan itu sebagai sebab, ya. Misalkan sebab memiliki anak menikah, sebab sembuh dengan minum obat, ya, dan seterusnya. Sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagai sebab. Baik. Apabila seorang bergantung kepada sebab-sebab ini, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk asyirkul asghar. Itu termasuk asyirkul asghar. Kecuali kalau dia meyakini sebab-sebab tersebut yang menakdirkan atau yang memberikan kesembuhan dengan sendirinya bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu syirkul akbar. Itu adalah asyirkul akbar. Baik, demikian perincian hukum-hukum tawakal yang dijelaskan kepada para ulama, ya. Oleh karena itu, tawakal adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bahkan di dalam ayat ini Allah memberikan syarat atau menjelaskan syarat sahnya iman. Wa 'alallahi
Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Ulama kita menjelaskan anna tawakkula 'ala Allah syartun fi sihhatil iman. Yantafil imanu 'inda intifaihi. Bahwasanya tawakal kepada Allah merupakan syarat sahnya iman berdasarkan ayat ini. Iman itu hilang apabila tawakal hilang kepada Allah. Apabila tawakal seorang hilang kepada Allah, maka hilang imannya. Karena Allah mengatakan, bertawakallah kalian kepada Allah kalau kalian benar-benar beriman. Iya. Berarti tawakal adalah syarat sahnya keimanan. Baik. Dalil yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allahu Jalla wa 'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadi takutlah hati mereka, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka menambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Surat Al-Anfal ayat kedua. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat orang-orang yang beriman. Sifat yang pertama, mereka takut kepada Allah ketika nama Allah mereka dengarkan. Khususnya ketika muncul dalam hati mereka keinginan untuk berbuat maksiat. Atau ingin menzalimi orang lain. Maka ketika dia diingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, jangan engkau lakukan itu, maka langsung hati mereka menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kuatnya keimanan. Sebab manusia itu tidak akan lepas dari kesalahan. Tetapi seorang yang beriman apabila dia diingatkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, jangan engkau lakukan itu, maka dia pun takut kepada Allah dan tersadar, sehingga dia tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika dia malas, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Allah, ketika dia mendengarkan nasihat ittaqillah, takutlah kepada Allah, maka dia pun bersegera untuk melakukan kewajibannya sebab hatinya menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat orang yang beriman. Dan sifat itu tidak akan mungkin ada dalam diri seseorang kecuali dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita mempelajari tauhid, kita mempelajari rububiyah Allah, kita mempelajari asma wa sifat, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada pembahasan yang sebelumnya kita telah menjelaskan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ay al-ulama'u billah, yakni ulama, orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini akan memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat maksiat sudah diingatkan, dinasihatkan, diingatkan untuk takwa kepada Allah, dia tetap saja berbuat maksiat karena dia tidak mengenal Allah. Dia tidak tahu kebesaran dan keagungan Allah. Dia tidak tahu betapa kerasnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, bertambahnya keimanan mereka ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat orang-orang yang beriman. Ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka. Kenapa? Karena mereka memahami ayat-ayat tersebut dan mereka renungkan di dalam hati mereka. Bukan sekedar menikmati suara qari yang indah,
Ya. Bukan itu yang menjadi tujuan syariat. Tapi tujuan syariat agar dipahami makna dan kandungan dari ayat tersebut. Ya. Sehingga ketika kita memahami ayat-ayat tersebut, kita mentadabburinya, dan itu akan menambah keimanan kita. Ya. Ini sifat orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ya. Menunjukkan bahwasannya tawakal itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sandarkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang tidak bertawakal kepada Allah bukanlah orang-orang yang beriman. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya tawakal kepada Allah, dan bahwasanya itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Faidah yang lain dari ayat ini, bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Bertambah dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan berkurang dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semakin seseorang melakukan ketaatan, bertambah imannya. Demikian pula kalau dia melakukan kemaksiatan, berkurang imannya. Dan sangat dikhawatirkan apabila imannya ini berkurang dan terus berkurang, pada akhirnya hilang sama sekali. Pada akhirnya hilang sama sekali. Iya. Dalil yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai nabi, cukup bagi kamu Allah dan bagi pengikutmu dari kalangan orang-orang yang beriman. Surat Al-Anfal ayat ke-64. Sama dengan dalil yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya Allah. At-Talaq ayat ketiga. Baik. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka hasbuhumullah, cukup bagi mereka Allah yang melindungi mereka. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah melindungi seorang hamba, maka tidak ada satupun yang bisa mencelakai hamba tersebut, kecuali sesuai dengan apa yang Allah tetapkan kepadanya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, andaikan seluruh umat itu berkumpul untuk memberikan suatu kemanfaatan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kecuali apa yang telah Allah tulis untukmu. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Andaikan seluruh manusia itu berkumpul untuk menimpakan kemudaratan kepadamu, untuk menyerangmu dan membunuhmu, mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali yang sesuai dengan apa yang Allah tetapkan atasmu. Maka apabila seorang bertawakal kepada Allah, cukup baginya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindungnya. Tidak ada satupun yang bisa menimpakan kemudaratan kepadanya. Tidak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Walaupun seluruh manusia di muka bumi ini berkumpul bersatu padu untuk menimpakan suatu bahaya kepada seseorang, mereka tidak bisa melakukan apapun ya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi dirinya. Demikian pula sebaliknya, walaupun seluruh bumi ini bersatu padu untuk membela seseorang, tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menimpakan azab kepadanya, tidak ada satupun yang bisa menahan azab Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka ayat ini, dua ayat ini menjelaskan keutamaan tawakal dan faidahnya, bahwasannya tawakal itu
merupakan a'zamul asbab li jalbin naf'i aw daf'id durr. Sebab yang paling besar untuk meraih suatu kemanfaatan dan menolak suatu kemudaratan. Faedah yang lain dari ayat ini, annal jaza min jinsil amal. Annal jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan. Karena orang yang bertawakal kepada Allah, yang hatinya hanya bergantung kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Allah akan berikan kecukupan terhadapnya. Iya. Wa an Ibnu Abbas, dalil yang berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, ya, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baiknya pelindung. Yakni perkataan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata beliau, qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar. Perkataan ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilempar ke dalam api oleh kaum kafir. Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah dia minta tolong kepada kaumnya? Ataukah minta tolong kepada malaikat? Bahkan disebutkan dalam riwayat, malaikat datang menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau mengatakan, adapun kepadamu saya tidak butuh, tetapi saya butuh kepada Allah. Sehingga beliau hanya mengucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Maka Allah berfirman kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan jadilah engkau keselamatan atas Ibrahim. Demikianlah balasan orang yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula perkataan itulah yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hina qalu lahu, ketika musuh-musuh berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya musuh sudah bersatu padu untuk menghancurkan kalian, maka takutlah kepada mereka. Ini cerita tentang perang Ahzab, di mana seluruh pasukan kufar, seluruh pasukan musyrikin, baik itu penyembah berhalanya, Yahudinya, Nasraninya, semuanya bersatu padu untuk menyerang kota Madinah. Ya, kota Madinah dikepung oleh ribuan pasukan gabungan dari berbagai kota, dari Makkah dan dari yang lainnya. Maka Nabi SAW pun ditakut-takuti oleh musuh. Sesungguhnya musuh sudah bersatu padu untuk menghancurkan kalian, maka takutlah kepada mereka. Tetapi fazaduhum imanan. Ternyata apa yang mereka lakukan itu hanya menambah keimanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wa qalu, dan mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Dalam surat Ali Imran ayat ke 173. Ya. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasa'i. Yakni athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengabarkan kepada kita ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke dalam api. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah dikepung dari seluruh penjuru. Mereka hanya mengucapkan beberapa kalimat sebagai bentuk tawakal kepada Allah untuk menghadapi penyiksaan dan serangan orang-orang kafir tersebut, yaitu ucapan
hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Dan tentunya ucapan ini muncul dari kuatnya tawakal kepada Allah, muncul dari kuatnya keyakinan dan ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak takut. Ya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah, sudah dilempar ke dalam api, dia tidak takut sedikit pun. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diserang oleh musuh, ya. Sudah dikepung oleh musuh, dan para sahabat mereka tidak takut sedikit pun. Kenapa? Karena tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu kuat, begitu tinggi. Ya. Dan mereka hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Iya. Dan dalam kehidupan kita, tawakal itu akan sangat membantu di dalam merealisasikan keimanan dan di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tawakal atas rezeki, ya, atau nafkah kita dan keluarga kita. Kita tawakal kepada Allah dan tetap kita melakukan sebab-sebab, kita mencari rezeki. Dengan tawakal kepada Allah, maka insyaallah ta'ala kita tidak akan terpengaruh dengan cara-cara yang haram di dalam mencari rezeki. Kenapa? Karena kita tawakal kepada Allah, kita bergantung kepada Allah. Kita tahu Allah yang menetapkan rezeki, sehingga kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mencari rezeki dengan cara yang haram menunjukkan kurangnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka khawatir kalau tidak menempuh jalan tersebut, mereka akan kekurangan rezeki. Mereka akan tidak mendapatkan rezeki yang halal atau rezeki yang banyak yang mencukupi mereka. Andaikan mereka bergantung kepada Allah, maka mereka tidak mungkin melakukan cara yang haram di dalam mendapatkan rezeki. Ya. Demikian pula menghadapi saat-saat yang genting dalam kehidupan kita, menghadapi suatu bahaya, hati kita akan tetap tenang dan kita akan mendapatkan pertolongan Allah apabila kita hanya bergantung kepadanya. Hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil di dalam menghadapi keadaan yang sangat genting tersebut. Baik. Maka asar ini berfaidah bahwasannya kalimat tersebut memiliki keutamaan. Ya. Ini merupakan doa yang diucapkan atau yang disyariatkan untuk diucapkan ketika menghadapi suatu bahaya, ya, suatu ancaman. Ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Dan tentunya ucapan tersebut harus didasarkan dari hati yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal kepadanya. Jadi athar ini menunjukkan keutamaan doa dan disyariatkannya doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Pelajaran yang lain, bahwasanya tawakal merupakan sebab yang paling besar untuk meraih suatu kebaikan dan menolak keburukan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pelajaran yang lain, bahwasanya iman itu juga bertambah dan berkurang. Karena di dalam ayat ini, yakni surat Ali Imran ayat ke-173, ketika dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya,
Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya musuh telah mengepung kalian, maka takutlah mereka. Fazaduhum imanan. Maka ucapan tersebut bukannya membuat mereka takut, justru menambah keimanan mereka. Menunjukkan bahwasannya al-iman yazidu wa yanqus. Keimanan itu naik dan turun, bertambah dan berkurang. Iya. Sehingga dengan memahami hal ini, seorang akan berusaha untuk terus menambah keimanannya, memupuk keimanannya, dan berhati-hati jangan sampai keimanannya berkurang dan terus berkurang karena dosa-dosa yang dia kerjakan, sehingga akhirnya iman itu hilang sama sekali dalam hatinya. Ini faidah dari memahami hal ini, bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Pelajaran yang lain, bahwasanya bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai, ya, itu adalah kebaikan bagi kita, ya, atau itu bisa membawa kebaikan bagi kita. Seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka telah dikepung oleh musuh, mau diserang oleh musuh. Tentunya itu tidak mereka sukai. Tetapi kenyataannya hal tersebut bermanfaat bagi mereka, yaitu menambah keimanan mereka, menambah tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi dalam kehidupan ini, bahkan sering kali dalam kehidupan ini, sesuatu yang tidak kita sukai ternyata di kemudian hari mendatangkan kemanfaatan kepada kita. Oleh karena itu, dituntut dari kita untuk selalu husnudzan billah, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepadanya. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasannya cara yang tidak benar atau cara yang salah bisa saja menghasilkan suatu kebaikan, namun bukan sebagai dalil membenarkan kesalahan tersebut. Iya, bukan sebagai dalil untuk membenarkan kesalahan tersebut. Hal ini beliau jelaskan ketika beliau ditanya tentang dakwahnya kaum sufi, ya, dengan nyanyian-nyanyian atau dengan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita dusta, ya, dengan nasyid-nasyid, dengan sandiwara, ya, dan yang semisalnya, yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Namun kenyataannya banyak orang yang bertobat dengan sebab dakwah tersebut. Ya. Banyak orang yang tadinya suka mabuk, tidak sholat 5 waktu, dengan dakwah yang menyimpang tersebut, dengan dakwah yang salah, ternyata dia bertobat. Akhirnya dia melaksanakan sholat 5 waktu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bisa jadi cara yang salah itu menghasilkan suatu kebaikan, namun itu bukan dalil bahwa yang salah itu benar. Buktinya apa? Terdapat di dalam ayat ini. Ya. Terdapat di dalam ayat ini. Kaum musyrikin mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau membunuh dan menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan suatu kesalahan besar. Tetapi apa? Hasilnya adalah suatu kebaikan, yaitu menambah keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana. Ya. Fazadahum imana. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Ini perbuatan yang buruk, mau menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hasilnya baik. Fazadahum imana. Ya. Hal tersebut hanya menambah keimanan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalil bahwasannya tujuan yang benar tidak boleh menghalalkan segala cara. Dan bisa saja cara yang salah itu hasilnya baik, tapi itu bukan dalil bahwasannya cara itu benar. Bukan dalil bahwasannya cara itu benar. Baik. Ini
faidah-faidah yang bisa kita petik dari bab ini, ya. Semoga ada manfaatnya. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan tentang kewajiban untuk tawakal kepada Allah, dan bahwasannya tawakal itu ibadah, dan tawakal itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Dan orang yang tidak bertawakal kepada Allah berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz, dan kita masuki sesi tanya jawab. Silakan bagi para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, bisa mengirimkan melalui surat yang dikirimkan ke Pondok Pesantren An-Nur Al-Azhari, Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Kecamatan Banjarsari, Ciamis. Atau juga bisa melalui SMS sebagaimana biasa, dikirimkan pertanyaannya ke nomor 0813-949-72127. Jadi 0813-949-72127. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan agar beliau bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana menundukkan hawa nafsu? Apakah berkaitan dengan pikiran semata? Baik. Menundukkan hawa nafsu itu dengan kesabaran. Menundukkan hawa nafsu dengan kesabaran, ya. Sehingga ulama kita menjelaskan kesabaran itu diperlukan pada 3 keadaan. Sabar di dalam mentaati Allah, sabar di dalam menghindari larangan-larangan Allah atau meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar di dalam menghadapi musibah-musibah yang menimpa kita, ya. Dan tentu saja dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menguatkan kita, ya, di dalam bersabar. Baik. Apa nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan nafsu ammarah, dan contoh-contohnya, ya. Nafsu mutmainnah itu adalah nafsu orang yang beriman, ya. Nafsu di situ adalah maksudnya ruh. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu maksudnya ruh orang yang beriman, ya. Dipanggil, wahai ruh yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Maksudnya di situ adalah ruh. Adapun yang dimaksud dengan nafsul lawamah dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yakni keadaan manusia yang selalu mencela, baik karena kebaikan maupun keburukan, dan ini terjadi pada hari kiamat. Manusia mencela mereka masing-masing, mencela diri mereka masing-masing. Lawama itu artinya yang selalu mencela. Orang yang melakukan keburukan, dia mencela dirinya. Kenapa melakukan keburukan? Sekarang akan menghadapi azab. Bahkan yang melakukan kebaikan pun mencela dirinya. Kenapa tidak memperbanyak kebaikan? Kenapa hanya sedikit kebaikan yang dikerjakan? Itu dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan. Adapun nafsun ammaratun bisu', itu jiwanya orang-orang kafir sebagai lawan dari nafsul mutmainnah, jiwa orang-orang yang beriman. Baik, wallahu alam. Bolehkah menjawab salam dengan hati? Yang diperintahkan kepada kita, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian diberikan penghormatan, yakni salam, dengan suatu penghormatan, ini satu ucapan salam,
maka ucapkanlah atau balaslah dengan yang lebih baik dari itu atau yang semisal dengannya. Jadi demikian yang kita diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hal itu diucapkan dengan lisan. Sebab itu penghormatan kepada saudara kita. Bagaimana bisa dia merasa terhormat kalau dia tidak mendengarkan salam kita? Baik. Saya mau nanya, apabila seorang dia menginginkan kebaikan terhadap yang lainnya dengan selalu mendoakannya dan berharap suatu saat Allah menyatukan mereka karena begitu sayangnya kepada wanita tersebut, apakah boleh doa seperti ini? Tidak masalah. Tidak ada larangan berdoa apapun sepanjang itu suatu doa kebaikan, ya. Tidak apa-apa insyaallah taala. Hanya saja tentunya tidak boleh antara laki-laki dan wanita berhubungan sebelum nikah, ya. Berhubungan sebelum nikah, ya. Dan itu diharamkan dalam Islam, ya, seperti yang banyak terjadi saat ini, yakni berpacaran kemudian melakukan ikhtilat, ya, campur baur dalam suatu tempat antara laki-laki dan wanita, atau bahkan sampai berkhalwat berdua-duaan, maka hal ini tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana dari Cigayam. Tentang khauf di Sairah, di daerah ana pernah ada gosip. Ada yang pernah melihat penampakan wanita, kata Sundanya jurik, mendengar suara anak minta tolong. Pertanyaannya, bagaimana cara menyampaikan pada orang-orang tersebut bahwa itu bohong atau tidak ada? Disampaikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tuh, bahwasannya orang yang sudah meninggal dunia, ya, itu tidak akan mungkin lagi balik ke dunia ini, ya. Tidak akan mungkin lagi balik ke dunia ini, atau tidak mungkin dia menjadi hantu misalkan. Itu bohong belaka, itu tidak benar sama sekali. Sampaikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah bahwasannya manusia itu apabila dia mati, keadaannya hanya ada dua saja. Apakah dia di kuburnya mendapatkan kebahagiaan ataukah mendapatkan kesengsaraan sampai hari kiamat. Kuburnya itu menjadi taman surga ataukah menjadi jurang neraka. Demikian yang dia rasakan, ya, di kuburnya. Dia tidak mampu untuk kembali ke dunia, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang benar itu hanyalah permainan syaitan, ya. Permainan syaitan menampakkan diri sebagai orang yang sudah mati, ya, seperti jurik dan yang lainnya. Itu hanyalah tipuan syaitan, ya, permainan syaitan. Kalau ada yang seperti itu, baca ayat kursi, ya, lari insyaallah taala. Kalau dia menampakkan diri atau masuk dalam diri seseorang, ya, sehingga orang tersebut kesurupan dan dia berbicara mengaku sebagai orang yang sudah meninggal dunia, bacakan ayat kursi, bacakan Al-Quran, ya. Akan terbukti insyaallah taala dia dusta, ya. Terbukti bahwasanya dia adalah syaitan. Wallahu a'lam. Katanya binatang yang tidak bisa dimakan, tainya itu najis. Apakah tainya cicak, kodok, tikus itu najis? Ini pendapat sebagian ulama bahwasanya binatang yang tidak dimakan, tidak boleh dimakan, semua kotorannya itu najis, ya. Dengan dalil diantaranya kotoran atau kencing hewan yang boleh dimakan itu tidak najis, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan orang-orang yang sakit perut untuk meminum kencingnya unta, ya. Menunjukkan bahwasanya kencing unta itu bukan najis. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan salat di marabidul ghanam, ya, tempat-tempat
berkumpulnya kambing. Ya, dan sudah dimaklumi, tentunya di situ ada kotoran-kotoran kambing. Dan itu adalah hewan-hewan yang boleh dimakan, menunjukkan bahwasannya kotoran hewan-hewan yang boleh dimakan itu bukanlah najis. Iya, karena tidak semua yang kotor itu najis. Semua yang najis sudah pasti kotor, tapi tidak semua yang kotor itu najis. Yang najis itu harus ditentukan dengan dalil syar'i. Wallahu a'lam. Nama saya Aris di Banjarsari. Saya mau tanya, bagaimana caranya agar hati tidak gelisah atau bimbang? Apakah dengan zikir, dan apa zikirnya? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua bentuk zikir. Ya. Karena Allah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Hanya saja zikir yang dimaksudkan di sini bukan sekedar ucapan dengan lisan, tetapi harus dimaknai dan dihayati di dalam hati dan diamalkan dengan anggota tubuh. Sehingga seorang harus paham apa yang dia ucapkan, bukan sekedar ucapan-ucapan yang tidak dia pahami maknanya. Ini zikir yang bisa mendatangkan ketenangan. Dan itu semua akan bermanfaat. Zikir yang bisa memberikan ketenangan akan bermanfaat bagi seseorang kalau dia memahami apa yang dia ucapkan dan dia mengetahui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting sekali di sini untuk menuntut ilmu agama agar bisa mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kami ingin belajar salat yang benar dan nyunnah. Pada siapakah harus belajar? Sementara di kampung kiai-kiai meragukan. Belajar kepada kiai yang tidak meragukan, yaitu yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu selalu mengikuti dalil di dalam mengajarkan salat, mengajarkan ibadah-ibadah, tidak sekedar kata fulan dan kata fulan, tetapi kata Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi bukan sekedar taklid, ikut-ikutan apa yang dikatakan kiai. Tanya sama kiainya, apa dalilnya? Sebab agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan kata fulan dan allan. Iya. Jadi kita kenal dulu orangnya, apakah dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Baik. Kalau tidak ada di kampung, pergi. Ya. Dari kampung tersebut cari guru. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka berdatangan dari kampung-kampung, dari dusun-dusun, dari pegunungan-pegunungan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Setelah itu mereka kembali kepada kaumnya untuk mengajarkan kaumnya. Ya, seperti yang Allah firmankan, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din." Haruslah ada bagi setiap kaum itu sekelompok orang yang pergi untuk tafaqquh fid din, untuk mendalami agama. Ya. Untuk mendalami agama. Baik. Sehingga dia bisa kembali kelak ya, ke kampungnya untuk mengajarkan mereka agar mereka tahu ajaran-ajaran agama mereka. Wallahu alam. Tolong jelaskan Quran surat Al-Kafirun. Karena arti agamamu, agamaku digunakan dalam sesama Islam. Misalkan yang satu NU dan yang kedua Muhammadiyah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat ini bahwasannya lakum dinukum waliyadin itu berbicara tentang berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, yaitu perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Ini agamaku adalah tauhid, tidak sama sedikit pun dengan agama yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seorang muslim mengucapkan kepada muslim yang lainnya yang melakukan perbuatan kesyirikan, maka itu tidak mengapa insyaallah taala. Ya, kalau benar-benar yang dia katakan itu orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang datang di kuburan ya, tertentu
untuk meminta doa kepada penghuni kubur tersebut, ya, di kuburan kiai, di kuburan para wali, untuk meminta doa kepada penghuni kubur tersebut, kita katakan perkataan ini tidak mengapa insyaallah ta'ala, karena dia melakukan perbuatan syirik yang bukan bagian dari Islam, yang menyebabkan seorang itu murtad keluar dari Islam kalau dia melakukan kesyirikan. Wallahu a'lam. Bagaimana apabila mandi janabah sebelum subuh tapi mengakibatkan penyakitnya kambuh? Apa ada cara lain untuk mandi besar? Tayamum, ya. Caranya dengan tayamum. Kalau seorang tayamum itu dilakukan kalau seorang tidak mendapatkan air, atau ada air tapi dia tidak mampu menggunakannya, atau dia khawatir, ya, ketika menggunakannya bisa membuat dia sakit atau dia binasa, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala dia bertayamum. Ya, tayamum itu sebagai ganti mandi besar dan ganti wudu sekaligus. Baik. Apa hukumnya seseorang yang sholat kemudian ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah? Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menjelaskan, kalau sholatnya itu dalam sholat jahriyah bersama imam, maka tidak boleh dia mengucapkan alhamdulillah ketika sholat. Tetapi kata beliau, kalau sholat sirriyah atau dia sholat sendiri, boleh dia mengucapkan alhamdulillah, namun jangan di pertengahan membaca Al-Quran. Ya, misalkan sedang membaca Al-Fatihah atau sedang membaca surat, jangan diselai dengan ucapan selain ayat Al-Quran, ya. Jangan ucapan alhamdulillah tersebut. Ini yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Tetapi tidak disyariatkan bagi orang yang sholat di sampingnya untuk menjawab mengucapkan yarhamukallah, itu tidak disyariatkan. Iya. Wallahu a'lam. Baik. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah tadi apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abdullah Sufyan. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang baik kepada Al-Ustaz, dan semoga Allah pula menjaga kita semua agar senantiasa terus menuntut ilmu, dan dengan ilmu itu kita bisa beramal soleh yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memberikan keridhaan kepada kita semua. Dan ini yang kita butuhkan, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin ini akhir dari perjumpaan kita pada hari ini, insyaallah pada acara kuliah subuh. Dan sebagaimana insyaallah kuliah subuh masih terus berjalan setiap harinya, dan yang ingin ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan sebagaimana biasa untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor 081394972127. Mohon maaf atas kekurangannya dan kehilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.